tadi sekitar 601 perangkat desa, maka untuk wilayah Kecamatan Jaken saja ini jumlahnya 2,6 miliar. Uang tersebut dikumpulkan oleh Jion dan saudara Zan selaku Kades Sukorukun yang juga bertugas sebagai pengepul dari para Caperdes untuk kemudian diserahkan kepada Yon yang selanjutnya diduga akan diteruskan kepada saudara SDW. Sebagai berikut, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan perkembangan secara lengkap terkait penangkapan terduga pelaku tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Bahwa pada akhir tahun 2025, pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengumumkan akan membuka formasi jabatan perangkat desa pada bulan Maret 2026. Jadi di akhir tahun sudah disampaikan bahwa akan ada pembukaan formasi ya untuk perangkat desa di tahun depan, maksudnya di tahun ini pada bulan Maret. Kabupaten Pati diketahui memiliki total 21 kecamatan dengan 401 desa dan 5 kelurahan. Jadi keseluruhannya ada 406 ya. Saat ini diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Jadi ada 601 jabatan yang akan diisi pada formasinya pada bulan Maret yang akan datang. Atas informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh saudara SDW selaku Bupati periode 2025-2030 bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa. Ini perangkat desa aja dimintain uang gitu ya untuk jadi ini. Ya, seperti tadi disampaikan umumnya itu ya pejabat eselon 2, eselon 1 di kabupaten, tapi ini desa ini. Sejak bulan November 2025 diketahui SDW telah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa tersebut bersama tim sesnya. Pada masing-masing kecamatan selanjutnya ditunjuk kepala desa atau kades yang juga merupakan bagian dari tim ses SDW sebagai koordinator kecamatan atau korcam. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Jion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi tiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Jion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Nah, dari awalnya saudara SDW itu dengan saudara YON dan Jion dan yang lainnya yang tim 8 itu 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh saudara YON dan Jion ini dinaikin ya tentunya juga untuk keuntungan mereka ya. Dalam seperti itu. Nah, kemudian atas pengkondisian tersebut hingga 18 Januari 2026 Jion tercatat telah mengumpulkan dana kurang lebih sebesar 2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Ya, tadi kan berapa sih gitu nilainya? Paling juga kalau ini kecil, tetapi ternyata setelah dikumpul-kumpul karena memang banyak gitu ya, tadi sekitar 601 perangkat desa, maka untuk wilayah Kecamatan Jaken saja ini jumlahnya 2,6 miliar. Uang tersebut dikumpulkan oleh Jion dan saudara Zan selaku Kades Sukorukun yang juga bertugas sebagai pengepul dari para Caperdes untuk kemudian diserahkan kepada Yon yang selanjutnya diduga akan diteruskan kepada saudara SDW. Ya Pak Dewo, Pak Dewo, Pak. Gimana Pak? Nah, sebenarnya ada permintaan maaf Pak. Apa yang mau disampaikan Pak? Izin Pak. Pak, sampaikan Pak. Pertanyaannya gimana? Ya, kira-kira soal permintaan untuk uang kepada perangkat desa itu gimana Pak? Ini ya, saya ngomong apa adanya. Soal dipercaya atau tidak maupun pelaksanaan pengangkatan pengisian perangkat desa itu adalah bulan Juli 2026, masih 6 bulan ke depan.
Mengapa bulan Juli? Karena APBD 2026 itu hanya mampu memberikan gaji siltap atau tunjangan perangkat desa selama 4 bulan, yaitu dimulai dari bulan September. Maka pengisiannya itu bulan Juli. Saya belum pernah membahas secara formal maupun secara informal kepada siapapun, kepada kepala desa. Seluruh kepala desa Kabupaten Pati, saya belum pernah membahasnya. Kepada camat, kepada OPD, belum pernah membahasnya sama sekali. Soal ada rumor bahwa ada kepala desa yang bertransaksional soal perangkat desa, itu saya juga pernah mengklarifikasi yang bersangkutan. Ada satu orang katanya demikian pengumpulan uang. Saya klarifikasi, dia tidak melakukan. Dan sebagai penegasan bahwa saat seleksi nantinya itu betul-betul fair dan objektif, tidak ada celah untuk bermain. Saya sudah memanggil Pak Tri Suharyomo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang tupoksinya menangani itu di awal bulan Desember 2025, supaya draft peraturan Bupati nanti itu betul-betul dibuat tidak ada celah bagi siapapun untuk bermain. Salah satunya adalah seleksinya sistem CAT dan juga mengundang ormas, LSM dan semua pihak termasuk media untuk melakukan pengawasan seleksi. Itu betul-betul saya niatkan. Karena apa? Selama saya menjadi bupati itu, pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di rumah sakit umum daerah dan BUMD, tidak ada satupun yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo, ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda, perintah Oh dari... enggak, sama Bukan, sekali jadi gimana tidak. Pak? Jadi Bapak dikorbankan atau di oknum? Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat desa. Saya katakan bahwa pengisian perangkat desa adalah sepenuhnya Soal Bapak ditetapkan Tersangka DJK apa? DJK, Bapak juga ditetapkan sebagai tersangka DJK apa? Tersangka DJK gimana? Gimana Pak?